yang berbahagia, yang saya hormati, yang saya muliakan, Bapak Ibu Jemaah Mushola Al-Kausar, teman-teman saya dari Kementerian Hukum, dari alumni SMK Negeri 1 Kota Bekasi, dan Bapak Ibu yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih sudah menyempatkan diri untuk bertahan sebentar di sini atau untuk berkunjung ke sini Mushola Al-Kausar di rumah Allah yang insya Allah dimuliakan. Dalam kegiatan kita nyebutnya diskusi ya Bapak Ibu, diskusi. Kenapa harus didiskusikan? Karena nggak boleh diterima mentah-mentah. Jadi film dokumenter ini yang kita akan sama-sama tonton, judulnya memang kontroversial sekali. Judulnya Pesta Babi. Bagi kita yang Muslim, babi ya pasti diharamkan ya. Tapi yang mau ditayangkan di sini bukan tentang makan babi, bukan tentang makan babinya sebenarnya. Ya memang betul ada ritual bagi orang-orang Papua karena kepercayaan mereka di sana, sehingga mereka harus mengadakan ritual tersebut. Tapi yang harus kita selami, yang harus kita dalami adalah kenapa sih sampai mereka seperti itu gitu? Kenapa sampai mereka bela-belain bikin ritual seperti itu? Nanti akan diceritakan sama naratornya. Ritualnya itu persiapannya lama, 10 tahun. 10 tahun untuk bikin pesta babinya, untuk menyembelih babinya. Kalau kita menyembelih kurban ya, itu lama. Dan kenapa sampai mereka seperti itu? Pasti ada sebabnya. Nanti akan kita lihat sama-sama. Terus disclaimer dulu ya Bapak Ibu, mungkin Bapak Ibu udah ada yang pernah dengar kontroversi dari film ini. Niatan kami di sini bukan mengajak Bapak Ibu untuk menjadi pembangkang, bukan untuk ngajakin makan, apalagi murtad dari Islam. Justru dengan film ini kita bisa bermuhasabah. Tadi saya bilang pada saat habis pada sholat isya, saya bilang kita bermuhasabah bareng, karena kalau pembuat film ini mengkritik pemerintah, mengkritik penguasa, berarti ada yang salah dengan rakyatnya. Karena rakyat cerminan penguasa, penguasa cerminan rakyat. Bener ya? Kata Nabi begitu ya? Kata Ali bin Abi Thalib begitu. Berarti ada yang salah nih dengan kita. Jangan-jangan kita ngakunya doang, di KTP-nya doang ke warga negara Indonesia, tapi kita nggak se-Indonesia itu. Karena yang bagi kita mungkin Indonesia ya cuma di Bunga Rampai ini, di Perumnas Klender ini. Kita nggak sadar ada bagian Indonesia lain di Indonesia Timur yang bahkan nggak denger azan, yang bahkan nggak punya rumah dari bata ringan atau bata dari tanah liat atau dari batako, yang mereka hidup di hutan. Mereka Indonesia juga, karena Bung Karno bilang Papua juga Indonesia. Tapi kita dengan sombongnya kita bilang kita paling Indonesia gitu. Lalu ternyata mungkin nanti setelah nonton ini kita akan bisa mengevaluasi diri sendiri. Ternyata kita nggak se-Indonesia itu gitu. Dan mudah-mudahan nanti setelah nobar ini kita akan berdiskusi sebentar ya, mungkin supaya nggak terlalu larut juga selesainya. Kita minta tanggapan, kita ingin dengar sama-sama tanggapan dari Bapak Ibu sekalian, dari adik-adik nih yang masih sekolah ya. Mudah-mudahan jadi nambah wawasan ininya ya, Pancasila dan keluarga negaranya. Baik, mungkin itu pembukaan dari saya, pengantar dari saya. Selanjutnya mungkin saya mohon berkenan Pak RT 02 memberikan sambutan, karena beliau yang sudah membantu kami bisa dapat fasilitas tempat ini. Oh ya, kami ini maksudnya saya punya komunitas dulu namanya Inspeksi, Insan Pengadaan Anti Korupsi. Apa kaitannya sama anti korupsi? Ntar aja, nanti kelamaan pembukaannya ya. Nanti selanjutnya mungkin kita dengarkan sambutan dari Pak RT. Pada Pak RT waktu dan tempat disilakan. Oke, jadi sambutan RT juga. Ya udah, ada sambutan juga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih untuk Bapak semua dari Ibu Jamu sama Pak Ustadz menyediakan waktunya untuk bisa menonton film dokumenter tentang pesta babi ini. Kita sebenarnya lihatlah dari jendela warga Papua juga, itulah bagian dari saudara kita juga. Kita lihat dari mereka itu 90% itu kehidupannya dari hutan. Sekarang itu hutannya itu habis dibakar dengan dalih untuk pangan
negara nasional. Ya. Mereka dulu kita dijajah oleh kolonial dengan kapal-kapal Pak, sekarang kita dijajah dengan proposal. Iya benar. Dulu kita dirampok negeri kita pakai senjata senapan, sekarang kita pakai undang-undang perlindungan. Ya, maka itu ya walau bagaimanapun saudara kita yang di Papua ini sudah nggak bisa hidup seperti biasa nyari makan, hidupnya di hutan, 90% nyari nafkah di hutan, sekarang tidak ada rata sama dengan tanah. Makanya kita nggak usah lama-lama aja, sekali kita nonton langsung tadi ya. Pesta babi pan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oh iya, lupa sih. Langsung mulai lampu deh. Nah, mulai. Yaitu pemerintah Republik Indonesia. Pemerintah sedang mengincar 2,5 juta hektar hutan orang Papua untuk proyek tanaman industri pangan dan energi. Ratusan kilometer dari salib orang-orang Auyu itu, orang Mui sedang menyiapkan. Dari tontonan ini kita bisa lihat, menurut masyarakat Papua mencoba memajukan Papua tapi dengan cara yang tidak disetujui oleh warga Papua gitu ya. Padahal Islam kalau menaklukkan sebuah negeri nggak pakai kekerasan katanya kan. Bahkan gereja aja nggak dihancurkan kalau kata Salahuddin Al-Ayyubi ya. Begitu juga Muhammad Al-Fatih. Jadi sebenarnya kalau kita bawa nilai-nilai Islam untuk memajukan Papua, nggak akan ada nih film ini sebenarnya ya. Itu kalau dari sudut pandang Islam. Nah, saya pengen denger nih pendapat dari Bapak Ibu yang lain mungkin. Pendekatan pemerintah kepada Ya. yang kurang pas. Kurang pas ya. Ya. Kalau pendekatannya baik, itu pasti mereka akan bisa terima. Betul. Jadi sebenarnya tujuannya baik. Tujuannya kemandirian pangan, kemandirian energi, tapi pendekatannya yang kurang pas gitu ya Pak ya. Iya. Mbak Sur ya. Kalau Pak Marto mungkin sebagai LMK pejabat lingkungan. Kalau saya gini ya. Kalau mereka itu kan harus merubah mindset ya. Ya. Jadi juga harus secara bertahap ya, karena itu di sana kan udah kental ya masalah adat seperti itu. Kalau itu kan kalau digabungkan sama Islam kan jauh sekali gitu. Yeah. Kalau makanya cara komunikasi itu harus bertahap. Kalau langsung ujuk-ujuk langsung secepat itu bisa nggak mungkin. Ya. Jadi, Pelan-pelan ya Pak. Pendekatan secara bertahap pasti lambat laun akan bisa. Insya Allah. Baik, Insya Allah. yang Siap. Pak RT mungkin. Pak RT malah ngerekam. Sedih katanya saya karena apa? Karena sedihnya satu ke tanah adat itu hilang secara paksa oleh pemerintah. Ya tidak nggak ada win-win solution buat suku adatnya, yang menangkap pemerintahnya aja gitu Pak. Sekarang kalau kita hidup di situ di tanah itu bertahun-tahun dan mengandalkan kekayaan mata pencaharian kita 90% dari hutan lalu diambil semena-mena pemerintah. Ya, kita kalau yang punya keturunan kan kasihan juga, mau makan dari mana? Iya. Tadi kan ibu tadi juga bicara anak-anak saya berbela mati-matian buat nanti anak saya mau hidupnya di mana gitu. Jadi itu aja kasihan. Karena ada banyak suku-suku adat, banyak yang dirugikan juga. Ya, makasih Pak RT. Ini ada teman saya jauh dari Indonesia Timur juga, kampungnya dari Ternate. Bro Arnis. Dari Ternate nih Pak. Ini kampung halamannya kayak nikel. Gimana Bro? Tanggapannya Bro? Bukan bacanya. Iya, hampir sama ya kayak bapak-bapak yang tadi juga. Intinya kan ini buat ke depan terkait dengan energi pangan, dan di Papua itu kan lahannya luas. Kalau di Jawa atau Sumatera atau Kalimantan itu terbatas ya. Adapun paling gambus yang berair, kalau di Papua khususnya Merauke itu kan lahannya masih luas. Jadi cuma memang pendekatannya saja. Iya, sangat potensial sebenarnya. Tentara turun itu terlalu Sebenarnya memang sangat potensial dijadikan lahan pertanian, perkebunan ya. Itu subur ya. Subur Pak, subur betul. Tapi di Papua sebenarnya mah bukan dari pertanian, dari hasil tambang ini juga kan. Iya, emas. Masih dia ada. Emas, Jadi nikel Papua- juga ada. Ya. Nikel di Raja Ampat ya. Wilayahnya kan beda-beda tuh. Iya, Iya. Papua mana
terkait Iya, dengan Papua Selatan memang pertanian Kalau lah ya. Yang Merauke lebih ke Pertanian. daratannya, karena Iya. dia lebih luas. Oke, ini ada yang Gen Z. Ibon Gen Z pun. Milenial. Milenial, milenial ya. Tapi milenial di bawah saya ya. Gimana, Bro Ibon? Ya kalau pemerintah pasti punya ide buat kemajuan ya, kemajuan bangsa. Jadi government always have idea, but method. Iya, Problem is caranya yang ya. Masalahnya cuma di caranya itu. Iya. Yang kurang pas. Betul, di caranya. Iya. Karena ada cara pendekatan. Dan ini diperparah dengan kita tuh punya masalah warisan Iya. KKN. Iya. Collusion and nepotism. Iya. That's our problem. Iya, Itu iya. masalah utama kita. Iya. Pak Ustadz, Pak Misbah. Itu satu sisi kenapa hanya palang merah aja ya, padahal Papua kan sudah Ada yang terkenal Muslim. juga dengan dakwah-dakwah Islam. Ya, betul. Apakah hanya wilayah itu aja yang terkena untuk PSN itu sendiri gitu loh? Iya. Sementara masyarakat yang sudah menerima bahasanya hijayah itu sendiri tidak terekspos di Iya. dalam ini gitu loh. Mhm. Ya kan, itu satu catatan. Terus yang kedua mengenai kemajuan Papua sendiri ya memang harus disetujui. Iya. Cuman yang sering kita dengar selama ini kan dampak daripada PSN itu sendiri tidak dirasakan oleh warga lokal. Contoh Ya. tadi hanya digaji 2,5 juta, itu pun tidur di mes, dikasih makan-makan ini. Iya. Sementara dampak daripada PSN itu sendiri secara global bisa menghidupi orang Papua itu sendiri. Iya. Kayak Freeport kan banyak. Kasian Ya tuh, kan? Pak, ya. Itu. Iya. Jadi ya emang strategi strategi zaman-zaman yang kita pernah dengar sejarah Penjajahan. penjajahan emang orang lokal nggak boleh kaya. Iya. Kalau kaya dia akan berontak. Iya, Kan iya. gitu. Jadi Iya. dipres terus lah, itulah yang akan menjadi konsen daripada pemerintah ya, minimal ada balance Iya. terhadap warga sekitar gitu loh. Setuju. Sehingga adat juga tidak hilang dan juga kemajuan juga emang harus ngikutin zaman, karena ini kebutuhan bukan kebutuhan Papua doang, ini kebutuhan nasional Indonesia, masalahnya. iya. Untuk biaya etanol itu kan gitu. Iya. Tapi yang terpenting adalah kesejahteraan daripada warga itu sendiri yang Iya. tadinya seumpama 1 juta 2 juta, mereka udah tidak memikirkan itu lagi. Mereka Iya. fokus diajarin bertani, diajarin menanam tebu. Iya. Sama dulu kami pun pernah merasakan di kampung halaman Kampung kami halaman dulu, seperti itu ya, Pak. ada perusahaan tebu kan, saya sendiri penanam tebu juga dulu pernah. Iya, iya. Gitu. Akhirnya lama-lama kita udah mandiri, udah bisa ini, ya dijadikanlah petani tebu yang Iya. modern. Siap. Ada take and give-nya lah. Iya, iya. Seperti itu sih. Makasih Pak Misbah. And how about you, Luca? Yeah. Do you understand what we have watched before? Must be. Understand almost everything. I didn't know much about Papua's culture, now I know more. Yeah. It's a beautiful land, and it's sad to see so much destruction of the Yeah. forest, especially that it's a land that can be managed differently. Yeah, yeah, yeah. Destruction is not well. You can Yeah. build something different, but cooperate with the nature. Yeah, need a wise government, yeah, for make the country, for make a welfare country, Insyaallah. Thank you very much. Mungkin mohon maaf Bapak Ibu, diskusinya nggak bisa panjang-panjang karena udah larut malam. Mungkin saya tutup saja. Tadi sempat saya singgung kami dari Insan Pengadaan Anti Korupsi. Ya, kenapa kami concern membuat kegiatan seperti ini? Karena bisa jadi apa yang terjadi di proyek strategis nasional, salah satunya di Papua, adalah bentuk dari state capture corruption, atau bagaimana negara memanfaatkan kekuasaannya menggunakan undang-undang, menggunakan perangkatnya untuk melakukan korupsi. Korupsinya mungkin nggak terang-terangan kayak suap, pemerasan, gratifikasi, nggak gitu, tapi dia menguntungkan pihak-pihak tertentu kayak tadi yang dicontohkan dalam
film ya, mungkin hanya segolongan tertentu, tapi masalahnya masyarakat Papua sendiri nggak merasakan, atau bahkan mungkin rakyat Indonesia kebanyakan nggak merasakan nantinya gitu ya, khawatirnya seperti itu. Tapi mudah-mudahan kekhawatiran itu nggak terbukti. Mudah-mudahan PSN ini di Merauke, di Papua Selatan bisa berhasil, nggak kayak presiden sebelumnya. Karena tadi diceritakan dari Pak SBY sampai Pak Jokowi gagal. Pak SBY dengan MIFE, Pak Jokowi dengan food estate gagal. Mudah-mudahan yang ini kan masih ada 3 tahun lagi, Pak. Masih ada 3 tahun lagi kepemimpinan. Mudah-mudahan kita doakan berhasil, dan mudah-mudahan jangan ada lagi rakyat Papua yang tersingkirkan. Mudah-mudahan juga ya rakyat Papua sebagai tuan rumah harus yang paling pertama merasakan sejahteranya. Amin, amin. Dan saya kira itu saja Bapak Ibu sekalian, terima kasih banyak atas waktunya, atas energinya ke sini. Terima kasih Pak RT, Pak Marto. Dan sepulang dari sini saya yakin gak ada yang berniat makar. Saya yakin dan nah tuh kedengeran nggak tuh? Kedengeran. Nah, amin. Ya mudah-mudahan tadi betul. Mudah-mudahan setelah pulang dari sini kita bisa mengkritik pemerintah, tapi kita juga makin sering doain pemerintah. Kita doain pemimpin. Udah seberapa sering kita mengkritik pemerintah sama mendoakan pemerintah?